Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Lebih tepatnya kita akan mengulang kembali ya, karena minggu kemarin itu jaringan kurang bagus. Kita akan coba mengulang lagi pelajaran kita. Saya izin share dulu filenya. Akan membahas. Jadi petanya, saya akan ulang petanya seperti ini. Kita akan mulai membahas tentang pembagian kalimat. Jadi kalimat atau kata itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Ya. Nah, yang isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, yang mu'rab itu isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, lalu jamak muannas salim, lalu jamak taksir. Nah, kita akan menambah 2 jenis, yaitu al-asmaul khamsatu, isim 5, kemudian ismu ghairil munsharif atau ismul ladzi la yansharif. Gitu. Jadi 7 tambah 2. Tadi 5 tambah 2 jadi 7. Sedangkan yang mabni, isim yang mabni, kita telah mempelajari isim dhamir ya di Al-Munir jilid 1. Kita menambah sekarang ada isim isyarah. Kemudian ada isim istifham. Kita nambah itu. Sedangkan fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il yang mabni itu fi'il madi, semua mabni. Lalu fi'il amr, semua mabni. Lalu al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari' idza ittasala, apabila terhubung bihi atau tersambung bihi dengan fi'il mudhari' tersebut. Apa yang tersambung? Nunut taukid wa nunun niswah. Kalau ketemu nun taukid dan nun niswah, nah itu fi'il mudhari' mabni. Sedangkan fi'il yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari' nanti ada dibagi 2 macam ya, ada fi'il sahih akhir. Sahih akhir di sini dinamakan juga al-fi'lul wahid. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Fi'il wahid, nanti ada af'alul khamsah. Nah, sedangkan huruf semuanya mabni. Nah, kalau huruf nanti bisa sambil di perjalanan ya. Kita mengetahuinya sambil di perjalanan, tidak dibahas secara khusus spesifik. Nah, sekarang kita mulai dari isim yang mu'rab dulu. Ini. Tapi di Al-Munir jilid 1 isim mufrad sudah, musanna sudah, jamak mudzakkar salim sudah, jamak muannas salim sudah, jamak taksir sudah. Jadi kita mau membahas al-asmaul khamsah, isim 5, juga ismu ghairil munsharif, isim ghair munsharif. Jadi 2 ini yang akan kita bahas. Mudah-mudahan di malam ini kita bisa selesaikan insyaallah. Baik, kita langsung mulai ke al-asmaul khamsah, isim yang 5. Di sini. Kenapa dinamakan al-asmaul khamsah, isim 5? Ya karena memang ada 5 isim. Hanya disebut sebagai al-asmaul khamsah, isim yang 5. Nah, isim yang 5 yaitu Abu 1. Nanti dia bakrinnya mudhof ilaih, bebas. Mau misalnya pakai domir boleh. Misalnya domir abuka boleh. Abuhu boleh. Abukum boleh. Bebas, itu mudhof ilaihnya. Tapi fokus kita isim 5-nya di abunya. Misalnya Abu Bakrin tadi boleh. Sama fil muskilah.
Abu, misalnya Abu Yazid, misalnya Abu Muhammad, dan seterusnya. Jadi kalau itu mudhof ilaihnya bebas bisa diganti-ganti. Itu pertama, lafad Abu itu yang masuk kategori isim 5. Nah, yang kedua akhu, saudara. Itu juga masuk kategori isim 5. Nanti kaknya bebas mudhof ilaihnya. Jadi Enggak, iki gak cukup kok. ya. Nanti kaknya bisa diganti-ganti. Misalnya tadi aku Zaidin, aku Muhammadin, ganti mudhof ilaihnya. Mau pakai domir lagi boleh. Aku kum, aku ki, aku hu, boleh. Mau pakai zahir bukan domir, Abu Muhammadin nggak apa-apa. Aku Muhammadin boleh. Tapi isim limanya di akunya, gitu. Lalu hamu kerabat, boleh. Mudhof ilaihnya bebas. Hamuka, hamukum, hamuhu, hamu Zaidin, boleh. Nah, tapi fokus kita di hamunya, kerabat. Itu isim limanya. Lalu fu, mulut. Nah, mulutmu, fuka. Ya, fuka namiruka. Mulutmu, harimaumu. Kan ada apa namanya? Apa namanya peribahasa gitu. Tapi peribahasa itu ya dikenal di Indonesia ya. Kalau diterjemahkan ke Arab, memang orang Arab juga bingung apa maksudnya mulutmu, harimau. Gitu. Kemudian ada zu, pemilik. Nah, mudhof ilaihnya bebas juga. Dzu malin, pemilik harta. Dzul jalali wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan, misalnya gitu. Dzut tisalin, dzu apa lagi, misalnya dzu malin, dzu baitin, dzu sayyaratin, dan seterusnya. Nah, tapi kalau dzu ini mudhof ilaihnya nggak boleh domir ya. Kita kasih catatan, mudhof ilaihnya dzu tidak boleh domir. Itu bisa difahami ya kawan. Jadi yang dimaksud isim 5 itu abu, aku, kamu, fu, dan dzu. Mafhum? Insyaallah. Ya Allah Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nah, aslinya sebetulnya abu, aku, hamu, fu, dan dzu aslinya kalau nggak jadi mudhof ya, kalau nggak jadi mudhof aslinya itu abun, ayah, akhun, saudara, hamun, kerabat, famun, mulut, dzu, pemilik. Nah, aslinya tuh seperti itu. Kalau dzu sih selalu mudhof ya. Cuma yang bukan selain itu asalnya begini. Akhun, abun, akhun, hamun, famun, dan dzu. Itu mereka isim mufrad asalnya gitu. Nah, lalu dengan ketentuan tertentu, dengan prosedur tertentu, kemudian mereka berubah jadi seperti ini. Bertransformasi jadi seperti ini. Nah, itu bahasa kerennya gitu. Itu. Kenapa disebut isim 5? Karena ada 5. Abun, akhun, hamun, famun. Nah, nanti famun supaya bisa jadi isim 5, si mimnya itu dibuang. Jadi seperti ini. Fuka. Jadi bukan famuka, bukan. Bukan seperti ini, famuka. Bukan. Jadi mimnya harus hilang. Jadi wajib mimnya dibuang, dihilangkan menjadi bukan famuka begini, tapi fuka, mulut. Itu khusus untuk masalah famun, mimnya harus hilang. Famun mulut, mimnya harus hilang. Kalau ingin jadi isim 5. Nah, lalu tadi ka dan malin bisa diganti-ganti lah, bebas. Itu kan mudhof ya, mudhof ilaih. Bakrin, ada ka, apa, bebas, malin, bebas diganti-ganti. Itu mudhof ilaih. Nah, sekarang syaratnya isim 5 ya, supaya dia itu menjadi isim 5, dia itu
syaratnya itu dia harus menjadi mudhof, harus ada mudhof ilaihnya. Kalau nggak ada mudhof ilaih, nanti jadi isim mufrad pada umumnya. Contohnya seperti ini. Ja'a datang, siapa yang datang? Akhun saudara. Akhun kedudukannya sebagai fa'il. Kalau fa'il harus rofa. Jenis isimnya bukan isim 5, tapi isim mufrad. Gitu. Nah, tanda rofa dhammah. Gitu. Jadi nggak jadi isim 5 karena syarat isim 5 itu harus jadi mudhaf, otomatis harus ada mudhaf ilaihnya gitu. Kemudian akroma memuliakan, contoh lagi, memuliakan, siapa yang memuliakan? Akhun, saudara. Saudara memuliakan aban, ayah. Nah, akhun ini fa'il, i'rabnya rafa, jenis isim mufrad. Ya, bukan isim 5 karena tidak jadi mudhaf. Nah, tanda rafa'nya isim mufrad dhammah. Aban maf'ul bih, ya, seorang saudara memuliakan seorang ayah. Aban maf'ul bih, i'rabnya harus nasab, isimnya isim mufrad, tanda nasabnya fathah. Nah, yang berikutnya marra abun bi au marra abun bihamin, ayah melewati kerabat, seorang ayah melewati seorang kerabat. Nah, abun fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad, tanda rafanya dhamma, ba huruf jar, hamin majrur oleh huruf jar, isim mufrad, tanda jar kasrah. Hingga jadi isim 5. Yuftahu dibuka, apa yang dibuka? Famun mulut. Nah, famun kedudukannya sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Karena yuftahu itu kalimat pasif ya. Yuftahu dibuka. Nah, apa yang dibuka? Famun mulut. Nah, mulut ini naibul fa'il, i'rabnya rafa. Isimnya isim mufrad, bukan isim 5. Karena pertama mimnya tidak dibuang, yang kedua famunnya tidak jadi mudhof. Gitu. Tanda rofanya dhamma. Bisa dipahami syarat pertama, dia harus mudhof. Iya, Ustadz. Setiap harus mudhof itu harus ada mudhof ilaih di sebelahnya ya, Ustaz. Iya, itu harus. Itu sepasang. Gitu. Jadi tidak bisa diselingi yang lain kalau ada mudhof. Setelahnya itu sudah tidak kemana-mana lagi. Pasti mudhof ilaih. Yang pertama ya, syaratnya supaya si isim mufrad yang tadi itu bisa berubah jadi isim 5, dia harus mudhof. Yang kedua, yang menjadi mudhofnya itu harus bentuk makna mufradnya, harus mufradnya. Jangan musannanya, jangan jamaknya. Jadi yang menjadi mudhaf harus mufradnya. Kalau musannanya, nanti i'rabnya musanna. Kalau jamaknya, i'rabnya jamak. Seperti begini. Abun musannanya abawani atau abawaini. Akhun, akhwani atau akhwaini. Famun, fawani atau fawaini. Hamun, hamawani atau hamawaini. Zu nanti zawa atau zawai. Itu musanna. Nanti i'rabnya i'rab musanna. Walaupun mudhaf. Katanya nanti saya kasih contoh. Misalnya dia itu si isim 5 tersebut mudhaf, sudah betul, tapi ternyata yang dimudhafkannya bukan bentuk mufradnya tapi musannanya atau jamaknya. Nanti ya i'rabnya i'rab musanna. Kalau jamak ya i'rabnya jamak, bukan isim 5 lagi. Jadi saya kasih contohnya. Kalau abun jamak, abun aba abau jamak taksir. Akhun ikhwatun jamak taksir. Famun afwahun jamak taksir. Amun ahma juga jamak taksir. Zawu zawi itu jamak mudzakkar salim masuknya. Contoh begini. Kita ambil contoh. Nah, ini. Saya bikin tabelnya dulu. Ini.
Misalnya begini. Ja'a, datang. Siapa yang datang? Aba wa, kedua orang tuanya Zaid. Datang kedua orang tua Zaid. Nah, kita coba uraikan i'rabnya. Afwan ya, belum pakai speaker jadi belum pakai handset. Jadi masih pakai HP. Agak ribet ininya. Memposisikannya sambil nulis. Ja'a fi'il madhi. Kita coba uraikan i'rabnya. Ja'a fi'il, dia fi'il madhi, ya mabni fath. Abawa sebagai apa? Kedua orang tua Zaid datang. Berarti abawa kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Betul. Betul. Isim 5 ya. Rofa. Rofa. Isim 5. Isim 5. Bukan. Sana. Jenis isim apa? Isim mufrad. Musanna. Oh, musanna. Musanna. Ayo musana. Ada Tanda alif. rofanya musanna pakai apa tanda rofanya? Alif. Alif. Gitu, abawa. Karena harusnya musanna itu ani, abawani. Mana nunnya nggak ada? Ustaz ini Nah, sebagai syarat Buang mudhof. karena Ini mudah. lain kelasnya. Orang dibuang, Sunda. dibuang karena dia Sunda, Bandung. Zaidin, apa Zaidin? Mudhofun ilaih. Zaid. Mudhofun ilaih. Isimnya isim apa? Jar. Mufrad. Isimnya tanda jar. Isim Kasroh. Lihat di sini. Kenapa si abawa ini enggak kita bilang isim 5? Kan itu udah mudhof. Karena musana. Harusnya kan isim mufrad ya Ustaz. Karena tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi. Jadi yang jadi mudhofnya itu harusnya isim mufradnya, jangan musannanya. Kalau musannanya ya i'rabnya i'rab seperti biasa musanna. Gitu. Bisa dipahami? Insyaallah. Contoh misalnya jamak. Ini saya kasih contoh untuk jamak. Misalnya Ja'a datang, siapa yang datang? Bapak-bapak kalian, aba hukum, bapak-bapak kalian. Nah, Ja'a sama seperti ini ya, fi'il madhi. Nah, sekarang aba'u kedudukannya sebagai apa? Aba'u. Bapak-bapak. Fa'il karena mereka yang datangnya kan. Fa'il, i'rabnya harus rofa. Jenis isim apa? Jamak taksir. Jamak Taksir. taksir. Betul, jamak taksir. Para bapak atau bapak-bapak dia jamak taksir. Jamak taksir tanda rofanya pakai apa? Dhammah. Dhamma dan dia mudhof. Nah, nanti kumnya mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Betul, mudhof ilaih dan dia dhamir muttasil. Mabni sukun. Lihat, jadi kalau dimudhofkan dalam bentuk musanna seperti abawa, ya i'rabnya i'rab musanna. Dimudhofkan dalam bentuk jamak seperti abaukum, ya i'rabnya i'rab jamak. Gitu. Jadi enggak jadi isim 5. Bisa difahami ya, kawan-kawan? Insyaallah bisa Ustaz. Oh, nah. Sekarang kalau memenuhi syarat nanti akan jadi gimana? Akan jadi seperti ini. Gitu. Jadi tanda rofaknya waw, tanda nasabnya alif, tanda jarnya iya. Ya misalnya abu, kalau abuka, nanti nasabnya abaka.
abika. Kalau akhun, akhuka, akhoka, akhika. Tadi ya, kaknya bebas, mau diganti nggak apa-apa. Kalau hamun, hamuka, kerabatmu, tanda rofaknya waw. Kalau nasob, hamaka, tanda nasobnya alif. Kalau jar, hamika, tanda jarnya iya. Gitu. Kalau mulut, fuka. Nasob, faka. Jar, fika. Fuka, faka, fika. Gitu. Lalu zu malin. Tanda rofa waw. Za malin. Tanda nasob alif. Zi malin. Tanda jariyah. Zu, za, di. Nah, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi tanda rofa waw. Tanda nasob alif. Tanda jar, ya. Bisa difahami? Ada pertanyaan? Mungkin yang minggu kemarin pertanyaannya belum terselesaikan. Mohon maaf karena sinyal minggu kemarin kurang bagus. Bisa kita musyawarahkan ataupun kita bahas sekarang. Silakan, ada yang ingin bertanya salah isim 5 ini. Kalau bukunya kan ini bisa kita print dari PDF ada, itu bisa dipesan nggak Ustadz? Kalau buku sebetulnya sudah diterbitkan oleh Ruang Sanad. Ya, cuma saya belum musyawarah dengan Ruang Sanad karena ada sedikit miskomunikasi gitu. Jadi kalau ikhwan akhwat ingin memesan bukunya nanti boleh menunggu. Nanti insya Allah saya ketemu hari Selasa dengan direktur Ruang Sanadnya. Jadi kalau ingin cepat di print boleh. Sudah nanti saya PDF-nya insya Allah. Gitu. Kalau yang dulu mah ini direvisi ya Ustadz ya. Saya kan pernah beli yang dulu banget. Pas kemarin mau yang pertama beda gitu. Ada penambahan, ada pengurangan. Mungkin kalau intinya sama aja Ada sih. pembaharuan. Gitu. Tapi kalau di buku saya sama sih Ustadz. Sama, ya bagus. Alhamdulillah. Yang terbaru kan yang warna covernya warna biru dongker kan. Iya. Oke, kita lanjut ya. Contohnya gini. Yanamu Abu Zaidin. Bapaknya Zaid tidur. Yanamu itu fi'il mudhari. I'rabnya harus rofa. Tanda rofanya dhamma. Abu fa'ilnya. I'rabnya rofa. Isimnya isim 5. Tanda rofanya waw. Dan dia mudhaf. Zaidin mudhaf ilaih. I'rabnya jar, isim mufrad, tanda jar kasr. Contoh kalau jadi maf'ul bih misalnya. Yukrimu aliyun aba zaidin. Abaknya maf'ul bih. I'rabnya nasab, isimnya isim 5, tanda nasab alif. Dan dia mudhaf, zaidin mudhaf ilaih. Kalau majrur, yusallimu aliyun. Yusallimu aliyun ala abi zaidin. Abi majrur oleh ala, i'rabnya jar, isim 5, tanda jarnya ya, dan dia mudhaf. Gitu. Itu seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba kita latihan, kita sama-sama. Ja'al hujjaju, para jamaah haji datang. Hujjaj itu jamak taksir. Kalau satunya hajj, al-hajj. Jamaknya al-hujjaj. Ja'al hujjaju, para jemaah haji datang ilal haramain, ke dua tanah haram Makkah Madinah. Fi, di bulan apakah Dzulhijjah atau Dzalhijjah atau Dzilhijjah? Dzilhijjati. Dzilhijjah. Betul. Karena ada fi di sini. Berarti kita pilih yang i'rabnya jar. Nah, kalau isim 5 itu tanda jarnya apa? Iya. Iya. Jadi kita ambil yang di. Fi Dzilhijjah. Di bulan Dzilhijjah. Nah. Contoh lagi. Yusahibu menemani. Siapa yang menemani? Abu Bakrin atau Abi Bakrin? Abu Bakrin. Abu Bakrin. Kedudukannya sebagai apa? Posisinya? Fa'il.
Betul. Berarti kita harus ambil yang rofa ya. Isim 5 tanda rofanya waw. Nah gitu. Afwan. Yang atas. Nah. Menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fil hijrati di dalam berhijrah. Yang ketiga, yudkhilullahu, Allah memasukkan siapa? Aba Bakrin. Nah, kita memerlukan maf'ul harus nasab. Aba Bakrin al jannata bi ghairi hisab. Ini luar biasa. Sayyidina Abu Bakar masuk surganya tanpa hisab. Nah, mudah-mudahan kita oleh Allah juga dianugerahi masuk surga tanpa hisab atau hasabu hisab yasir, diringankan hisabnya. Ya'takifu beriktikaf. Siapa yang beriktikaf? Akhuka. Nah, sudah. Akhuka. Ambil yang rofaknya waw karena dia fa'il. Gitu. Ya'takifu akhuka fil masjid. Nah, kemudian lagi yuharriku Muhammadun, Muhammad menggerakkan mulutnya di dalam berdoa. Fuhu atau fahu. Fahu, betul. Karena dia maf'ul bih ya. Mulutnya maf'ul bih harus nasab. Ambil yang ada alifnya, tanda nasab alif. Yunzilullahu, Allah menurunkan surat al-Masad, surat al-Masad atau surat al-Lahab. Nah, mengenai siapa? Abu Lahab, Abu Lahab atau Abi Lahab? Abi Lahab. Dia majrur oleh fi, maka tanda jarnya iya. Abi Lahab. Yamutu titik-titik di Badar siapa? Abu Jahlin. Abu Jahlin. Ambil yang rofa. Dan rofa waw. Abu Jahlin. Yukrimullahu, Allah memuliakan saudaranya ilmu. Ilmin, dia maf'ul bih. Saudaranya ilmu. Akha. Maksudnya orang yang senantiasa lekat dengan ilmu ya. Seperti saudara. Sudah jadi semacam idiom lah gitu. Aku ilmi. Kemudian yahmilu, membawa titik-titik Nabi Muhammad ke Syam. Siapa yang membawanya? Abu Thalib. Beliau fa'il ya. Kemudian yadkhulu, masuk titik-titik, kerabatmu masuk ke perusahaan. Berarti mana? Hamuka. Kita ambil yang fa'il ya, rofa, tanah rofa, waw. Nah, seperti itu untuk isim 5. Ada pertanyaan, khonakot? Ustaz, Ya. Ustaz masih belum paham itunya. Yang Apanya? nanti misalnya ya dulu berarti ini gitu, apa namanya, temannya itu gitu, hamuka, hamaka, hamika itu. Nah, isim 5 Putri ya. Isim 5 itu tanda rofaknya waw, tanda nasabnya alif, tanda jarnya ya. Bisa difahami Putri? Ya. Nah, sekarang nih Ustadz kasih contoh yang bawah, yang ini. Yusohibu, menemani. Siapa yang menemani? Abu Bakrin, Abi Bakrin. Putri pilih Abu, Aba, atau Abi? Coba. Abu. Nah, kenapa milihnya Abu? Kedudukan atau posisi Abu ini sebagai apa, Putri? Sebagai nasab. Itu i'rab. Kalau rofa nasab jar itu i'rab. Kalau kedudukan itu apakah dia fa'il, maf'ul bih, mubtada, itu kedudukan kata. Jadi Ustaz mau tanya dulu, ini Abu ini kedudukannya sebagai apa, Putri? Kedudukannya sebagai asmaun.
Yusohibu menemani. Siapa yang menemani? Abu Bakrin. Berarti Abu ini sebagai apa? Berperan sebagai apa? Sebagai fa'il, pelaku. Karena dia yang menemani, Abu Bakar yang menemaninya. Masih ingat nggak Putri pelajaran fa'il, maf'ul bi? Insya Allah ingat. Berarti Abu ini fa'il. Kalau fa'il i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Rofa. Rafa. Nah itu masih ingat. Nah sekarang jenis isim apa? Abu itu isim apa? Isim mufrad. Tadi sudah dibahas. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan tumalin itu isim apa? Asmaul khamsa. Isim 5. Isim 5 tanda rofahnya apa? Wow. Wow. Ini berarti makanya kenapa Putri milih Abu itu seperti itu pertanggungjawabannya. Gitu. Jadi tidak nebak-nebak, wah kayaknya enaknya Abu aja ya, gitu enggak. Tapi ada alasannya. Gitu. Sekarang yuharriku, Putri lagi satu lagi ya. Nah, yuharriku Muhammadun, Muhammad menggerakkan mulutnya. Fuhu, fahu atau fihi? Muhammad sebagai apa kedudukannya? Sebagai Muhammad sebagai apa kedudukannya? Dia berperan sebagai yuharriku Muhammadun, Muhammad menggerakkan. Sebagai fa'il. Muhammad yang menggerakkan. Sekarang ini butuh maf'ul bi. Muhammad menggerakkan mulutnya. Butuh maf'ul bi. Pilihnya yang mana, Putri? Fuhu, fahu, atau fihi? bentar. Oh, berarti fahu. Fa kedudukannya maf'ul bi. Kalau maf'ul bi, Putri, i'rabnya rafa, nasab atau jar? Nasab. Nasab. Kalau fa itu isim apa? Asmaul khamsa. Isim 5, isim khamsa. Kalau isim 5 tanda nasabnya pakai apa? Alif. Alif gitu. Jadi Putri harus menentukan dulu dia berperan sebagai apa. Misalnya sebagai fa'il berarti harus rofa. Nanti tinggal dilihat isim 5 tanda rofanya apa. Gitu. Jadi harus menentukan peranannya. Coba satu lagi. Yunzilullahu, Allah menurunkan surat al-masadi, surat al-masad atau al-lahab. Fi mengenai Abu Lahab, Abal Lahab atau Abi Lahab. Bentar. Fi huruf jar, berarti Putri harus milih yang majrur oleh huruf jar. Majrur. Oh iya. Abi berarti dia majrur oleh fi. Karena ada fi huruf jar, berarti abi itu. Terus kalau majrur oleh huruf jar itu i'rabnya rafa, nasab atau jar, Putri? Jar. Oke. Berarti kita ambil i'rabnya jar, tabelnya jar. Isimnya isim apa? Abi. Isim 5. Isim 5. Tanda jarnya isim 5 pakai apa? Ya. Pakai ya. Gitu. Jadi Putri harus tentukan dulu dia berkedudukan sebagai apa, i'rabnya apa. Nanti bisa di ininya. Bisa dipahami ya? Oke, paham. Mungkin perlu banyak murojaah. Gini ya, sebetulnya bahasa Arab itu nggak susah, ikhwan. Yang susah itu istiqomahnya. Bener nggak? Itu yang berat Betul, itu. Ustaz, betul sekali, Ustaz. Coba kita misalnya satu hari 5 menit aja ba'da subuh.
pada subuh sebelum kita beraktivitas baca dulu 5 menit gitu murojaah. Seandainya kita sudah selesai Al-Munir 1, buka lagi dari Al-Munir 1. Jadi rutin tapi Afwan, istiqomah. Ustaz. Gimana? Saya agak langsung loncat ke Al-Munir 3 nih, Ustaz. Masya Allah. Jalan dulu aja lah, nggak apa. Nanti kalau ada kelas Al-Munir 1 ikut. Gitu, Nggih, sekarang Ustaz. berjalan dulu. Syukur, Ustaz. Ya, Syukran, Ustaz. Afwan. Nah itu ya. Lanjut. Nah, coba sekarang. Jelaskan i'rab, kita ambil berapa contoh. I'rab dari kalimat berikut. Nah, di sini. Kita ambil nomor 1. Yabi'u Abu Hindin. Abu Hindin menjual. Oke, kita tulis di sini supaya bisa lebih jelas ya. Nah, tulisnya model seperti ini supaya saya tulis di sini. Makanya ada ulama mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah karena memang betul ya suatu yang sulit dilakukan kecuali oleh orang yang diberikan rahmat oleh Allah gitu. Terutama dalam hal-hal kebaikan. Banyak malasnya Ustaz, Allahu Akbar. Itu ya betul, tidak hanya belajar tapi dalam hal lain pun memang istiqomah sangat diperlukan ya. Gitu. Ini saya coba. Bahkan ada ayat ya, ada ayat tentang orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Di situ innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian habis itu dia istiqomah. Istiqomah taat pada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti sebelum wafatnya akan didatangi oleh malaikat. Kemudian malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Itu surat apa tuh, Ustaz? Surat apa ya? Bisa dicari lah ya di Dzariyat ya, Ustaz. Saya juga. Ada di surat apa itu, Ustaz? Anil fasa wal Fusilat. Anil fasa wal munkar, Ustaz, yang ujungnya. Bukan itu. La takhafu wa la tahzanu wa Surah abshiru Fussilat. bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Kuntum berikan tu'adun. surga yang telah dijanjikan. Baik, kita coba ini kita uraikan sama-sama i'rabnya. Ya, mudah-mudahan ya saya pribadi gitu juga kita semuanya diberikan istiqomah dalam segala kebaikannya. Amin. Allahumma amin. Oke, yabi'u fi'il Mudhari. mudhari. Fi'il mudhari ini rafa, nasab atau jazm? Rofa. Kenapa rafa? Alasannya apa? Tidak ada yang menjadikan, tidak ada yang Buat dia Betul? nasab dan jazm. Betul, karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rofanya apa? Doma. Abu sebagai apa? fa'il. Abu fa'ilnya. Abu fa'ilnya. I'rabnya fa'il apa? Isim 5. Rofa. Isim 5. Jenis isim apa? Isim Isim 5. 5. Isim 5. Tanda rofanya apa? Wow. Satu rangkaian, berarti dia sebagai apa? Kalau abunya mudhof berarti hindinnya Mudhof ilaih. I'rabnya mudhof ilaih. Jar. Kasroh. Isimnya isim apa dulu? Ron. Mufrad. Tanda jarnya. Asrah. Bapaknya Hindun menjual 30. Berarti 30 ini sebagai apa?
Maf'ul lebih. Maf'ul bi. I'rabnya maf'ul bih apa? Nasab. Nasab. Isimnya isim apa? Ina berarti Jama. Isim jama mudzakkar. Tanda nasabnya apa? Ya. 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 30 domba. Kata menjadi apa? Tamyiz. 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 Ini bisa di murojaah di Al-Mir 1. Tamyiz i'rabnya harus nasab. Nasab. Domba Isim mufrad. tanda nasab apa? Fathah. Fathah. Ya, sebelum nasab. Al-yauma hari ini. Zorof. Zorof apa? Zorof zaman. Zaman. Waktu. I'rabnya apa? I'rabnya Nasab. Nasab. isim Mufrad. tanda nasab. Fathah. Nah, ini. Jadi seperti ini menguraikannya. Bisa difahami, ikhwan akhwat. Insyaallah. Ya Allah. Ada pertanyaan? Insyaallah, Ustaz. Ana izin nyimak dulu, Ustaz. Ya, nyimak dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti simak dulu aja. Sambil, apa namanya, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Ustaz, Ya. izin bertanya. Boleh. Gimana? Itu kalau biasanya kan ada nama panggilan gitu setiap punya anak, misalnya Ummu Fatihah, Umi Diwanti gitu ya, Ummu Zaidah, itu harusnya Ummu atau jadi Umi gitu atau Ami? Kalau sudah jadi bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia ya, dianggap sebagai bahasa serapan bahasa Indonesia, kita panggil Ummu nggak apa-apa, panggil Umi nggak apa-apa. Jadi tidak perlu kita memikirkan ini Ummu Rofa, Umma Nasab, Umi Jar. Ya soalnya kan emang nggak ada depan belakangnya gitu ya, hanya misalnya jadi pemateri Ummu Fatihah misalnya seperti itu. Iya, karena tidak sedang berbicara bahasa Arab, jadi boleh mau Ummu Fatihah pakai rofa, mau Umma Fatihah, nasab Ummi Fatihah pakai jar, nggak apa-apa. Itu Tapi legal-legal aja ya, berarti benar. Semua seperti itu ya. Kecuali kalau pakai bahasa Arab, misalnya Ja'at Ummu Rofa, Ja'at Ummu Fatihah. Kalau nasab, misalnya yukrimu tullab Umma Fatihah, maf'ul bih. Kalau jar, hadza li ummi Fatihah. Ya kalau bahasa Arab ya iya. Kalau bahasa Indonesia nggak masalah. Gitu ya. Ada lagi Termasuk tambah. kalau panggilan suami istri kan misalnya udah menikah kan, dengan kalau suami istri kan jadi Abi, Umi gitu. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu maksudnya Abi itu maksudnya apa namanya, untuk panggilan supaya anak itu mencontoh gitu. Nggak masalah. Bukan bermakna Abi itu ya ayahku, Umi, buku gitu. Maksudnya Abi yakni ya man tusamma Abi. Hai orang yang dipanggil Abi. Ya gitu, bukan Abi bermakna ayahku, Umi bermakna ibuku. Nggak masalah. Ya, siap-siap. Nah. Tapi menyimpang sedikit boleh ya Ustadz nanya? Boleh. Seorang istri kan nggak boleh memanggil Abi kepada suaminya, dan seorang suami nggak boleh memanggil Umi kepada istrinya. Itu bagaimana menurut pendapat Ustadz? Jadi maksudnya seorang istri nggak boleh memanggil Abi di mana suaminya itu dianggap ayahnya oleh istri itu. Ya, tentu saja nggak boleh. Kemudian si suami istrinya itu ibunya yang nggak boleh. Tapi kalau manggil Abi atau Umi itu nggak apa-apa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang dibuang. Maksudnya Abi, Umi, maksudnya ya man yusamma Abi. Kalau Umi itu ya man yusamma Umi. Cuma kepanjangan gitu. Jadi dibuang ya man yusamma, hai orang yang dipanggil Abi oleh anakku. Hai orang yang dipanggil Umi oleh anakku. Nah, hai orang yang dipanggil itu dibuang supaya ringkas, kita manggil Abi, Umi. Bukan bermaksud bahwa suami itu adalah ayahku, bukan. Bukan bermaksud bahwa istri itu ibuku, bukan. Itu seperti itu ya, jadi tidak masalah. Dan nanti dalam fikih ada istilah zihar. Zihar itu seorang suami marah pada istrinya, kemudian dibilang kamu
seperti ibuku, nggak boleh aku campuri. Nah, itu dalam konteks sosial di zaman itu bentuk kemarahan ya. Itu namanya zihar. Tapi kan kalau kita dalam bahasa Indonesia ini bilang kamu seperti ibuku ya, lembut gitu. Itu kan bukan satu kemarahan. Itu pun tidak masalah hal seperti itu. Itu jadi menyamakan dengan ibu bimana marah kemudian mengatakan nggak boleh dicampuri. Nah, itu yang nanti jadi talak gitu. Tapi kalau menyamakan ibu dari sisi lembutnya, baiknya, bukan bentuk kemarahan sehingga tidak akan dicampuri gitu, itu tidak masalah. Gitu. Karena mengatakan kamu seperti ibuku itu nanti dalam urusan talak itu disebut kinayah, bukan sorihah. Dan kinayah itu harus dikembalikan ke niat dalam hatinya. Maksudnya apa? Kalau maksudnya hanya lembutnya, baiknya, sayangnya, itu nggak masalah. Itu ada perincian sih kalau dalam masalah fikih itu ya. Itu ya barangkali, jadi nggak masalah. Ustaz, Ya. saya mau bertanya tapi di luar konteks ini. Mohon maaf. Sering kita dengar kalau membaca doa khatmil Quran atau khatmul Quran, yang mana benarnya Ustaz? Membaca doa khatmil Quran apa yang mana cocoknya barisnya? Kalau mau sesuai dengan i'rab, kita mengatakan doa'u khatmil Quran. Dia mudhaf ilaih. Doa'u mudhaf, khatmi mudhaf ilaih, Al-Quran juga mudhaf ilaih. Doa'u khatmil Qur'ani. Seperti itu. Oh iya. Syukran Ustaz. Ya. Baik, selesai masalah isim 5. Ada lagi sebelum lanjut ke materi yang baru? Nah, sekarang kita masuk ke isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Ghair itu artinya tidak. Munsharif itu artinya apa? Tidak tersaraf, tidak tanwin. Nah, dalam ilmu nahwu, kata munsharif itu bermakna tanwin. Tidak berubah. Tidak bertanwin. Munsharif itu bermakna tanwin. Jadi ghair munsharif tidak bertanwin, tidak boleh dikasih tanwin. Nanti beda munsharif dalam ilmu sharaf, munsharif dalam ilmu nahwu beda definisi. Ya, dalam ilmu nahwu munsharif artinya bertanwin. Jadi isim ghair munsharif adalah isim yang tidak boleh diberikan tanwin. Gitu. Nah, definisinya lebih detail lagi di sini. Alladzi la yunawwan. Isim yang tidak menerima tanwin. Haitsu di mana la yadhharu alaihi dhammatan atau la tadhharu alaihi dhammatan. Jadi tidak ada tanwin dhammah atau tanwin fathah, fathatan atau tanwin kasrah, kasratan. Itu nggak bisa dikasih dhammah. Dhammatain, fathatain, kasratain. Jadi nggak bisa dikasih dhammah. Nggak bisa dikasih tanwin sama sekali. Nah, kategorinya apa saja isim yang nggak bisa dikasih tanwin? Nah, di sini. Yang pertama, isim yang diakhiri dengan alif nun. Nama yang diakhiri dengan alif nun, dia nggak boleh dikasih tanwin. Seperti Sya'banu, Ramadhanu, Salmanu, Uthmanu, Imranu. Itu nggak boleh. Sya'banun, Ramadhanun, nggak boleh. Nggak bisa dikasih tanwin. Maka di Quran disebut syahru ramadhanalladzi, ramadhana tidak ramadhanan, alladzi unzila fihil Quran. Gitu. Itu pertama ya, isim ghair munsharif, isim yang tidak ditanwin. Pertama, nama yang diakhiri alif nun. Yang kedua, nama juga dengan pola atau wazan fu'alu, 3 huruf. Doma, fatah, doma. Doma, fatah gitu ya. Fu'alu, u'a'u gitu. Seperti apa? Umaru. Jangan kasih tanwin. Nama sahabat, radhiyallahu anhu. Kemudian Zuhalu, nama planet, Zuhal. Zuhalu. Kemudian Hubalu, nama sembahan orang musyrik, Hubal. Di perang Badar mereka punya yel-yel, u'lu Hubal, tinggikan Tuhan Hubal.
gitu. Kalau kaum muslimin la ilaha illallah, kalau mereka uluhu. Nah, juga mudoru, nama qabilah mudoru. Nah, ini nggak boleh kasih tanwin karena polanya fu'alu, u'au. Jadi kalau ada nama selain 4 ini yang modelnya u'au, mudoru, zuhalu, umaru, nah itu nggak boleh dikasih tanwin. Gitu. Yang ketiga, kategori ketiga. Nama yang mengikuti wazan atau pola fiil seperti Ahmadu. Itu dari Hamida, Yahmadu. Yahmadu, Ahmadu. Saya memuji. Terus dijadikan nama Ahmadu. Nah, atau dari kata Ahmada, fiil madi. Ahmada. Ahmada yuhmidu. Tuh. Ahmada jadikan nama, jadi Ahmadu. Nah, itu nggak boleh kasih tanwin. Zada yazidu, bertambah. Jadikan nama yazidu. Nggak boleh kasih tanwin. Ahsana yuhsinu, ahsana. Itu jadikan nama ahsanu. Nggak boleh kasih tanwin. Aimana yuminu. Nggak boleh kasih tanwin. Misalnya apa? Misalnya jalasa umpama ya. Ada orang ngasih nama sembarangan ke anaknya. Yang penting ada bahasa Arabnya. Jalasa. Oh, itu fi'il madi. Ya. Nggak boleh kasih tanwin. Nanti jadi jalasu. Belakangnya dhamma tapi jangan tanwin. Gitu. Tapi ya yang lucu ada orang bilang saya mau ngasih nama anak saya kalau anak perempuan Kuroturisha. Kuroturisha bulu tangkis. Kasih nama. Jadi harus dilihat dulu terjemahnya Pak. Gitu ya? Apa Ustaz? Kurotorisa? Bulu tangkis. Bulu Astagfirullahaladzim. Kuroturisha. Ya enak didengar tapi harus lihat ini ya terjemahnya. Saya ingat guru saya dulu sekali, mungkin pernah saya ada ibu-ibu datang ke rumah, Ustaz, saya mau anak perempuan saya Kanisah khairun nisa. Nah, kata beliau khairun nisanya bagus, Kanisah. Kenapa Ustaz? Kanisah itu artinya gereja, Bu. Jangan dikasih nama Kanisah. Nah, itu. Di antara contoh-contoh. Nah, nama itu diambil dari Anissa nama itu Kanisa gitu. Gereja dia, Kanisa. Oh, Kanisa. Kanisatun gereja. Ustadz, apaan? Anak saya kan namanya Konita Hairunisa Sobaria. Itu apa? Bagus kan? Bagus, Konita. Konita itu wanita yang taat. Hairunisa perempuan terbaik. Kemudian apa? Tobariyah. Sobaria. Sobaria. Tobariyah itu nisbat kepada Sobariyah. Sobaria. Oh, Sobariyah berarti penyabat. Bagus namanya. Insya Allah sesuai namanya ya putrinya. Nah itu. Kembali ke sini. Yang keempat, nama perempuan. Nama perempuan itu nggak boleh dikasih tanwin. Ada Maryam, Zainab, Suad, dan seterusnya. Nggak boleh dikasih tanwin. Kecuali, ini kasih catatan oleh ikhwan akhwat, nama yang 3 huruf, tengahnya sukun, boleh dikasih tanwin seperti Hindun. Boleh dikasih tanwin Hindun, boleh juga tidak dikasih tanwin Hindu. Boleh, nggak apa-apa. Nah, gitu. Ini 2 pilihan. Jadi pengecualian ya. Yang 3 huruf. Huruf. Tadi? Nah, 3 huruf, tengahnya sukun. Oh, tengahnya sukun. Boleh dikasih tanwin. Hindun, Ainun. Mungkin ada namanya Ainun ya. Nah, itu boleh dikasih tanwin. Tapi selain itu nggak boleh. Maryamu, Zainabu, Su'adu gitu. Kategori kelima, nama yang ada tak marbutahnya juga nggak boleh dikasih tanwin. Fatimatu, Hamzatu, Makkatu, nama kota ya Makkatu, Muawiyatu, Aisyatu, Talhatu,
Itu nama ya, nama. Kalau yang bukan nama nggak apa-apa. Misalnya sayyaratun mobil, itu kan bukan nama, itu nggak masalah. Ini nama orang, gitu ya, nama tempat gitu. Kalau isim biasa sayyaratun mobil, boleh kasih tanwin. Maktabatun perpustakaan, kalau itu nggak masalah. Gitu. Kalau ini nama, yang nggak boleh itu ini. Fatimah, Hamzah, Makkah, Muawiyah gitu. Kemudian nama ajam, nama non-Arab. Seperti Ibrahimu, Adamu, Idrisu. Itu nggak boleh kasih tanwin. Misalnya apa? John, apalagi Asep gitu. Ya, jangan kasih tanwin. Jangan Asepun, Asepan, Asepin. Ya, jangan. Ya, karena itu nama non-Arab. Nah, terus catatan semua nama nabi itu nggak boleh dikasih tanwin kecuali hanya 6. Gitu. Muhammadun, Solihun, Syuaibun, Hudun, Nuhun, Lut. Itu 6 itu dikasih tanwin. Gitu. Nah, kemudian tarkib mazzi. Tarkib mazzi itu 2 nama tapi dijadikan 1. Entah itu satu daerah jadi satu kesatuan gitu. Jadi tapi bukan mudhof ilaih ya, tapi jadi satu gabungan seperti satu saja gitu. Cuma aslinya berasal dari 2 kata. Itu namanya tarkib mazzi. Nah, seperti hadra maut. Nah, itu nggak boleh dikasih tanwin. Jangan hadra mautun. Atau ba'la dan bik. Ba'la bik. Ba'la bak. Itu juga jangan dikasih tanwin. Seperti itu. Yang kedelapan adalah sifat dengan pola af'alu. Af'alu itu bermakna lebih gitu ya. Ahsanu lebih baik gitu. A'zamu lebih agung. Akbaru lebih besar. Asgoru lebih kecil. Itu sifat ya. Nah, model pola af'alu ini tidak boleh dikasih tanwin. Apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Nah, di situ ahsanu amala. Contohnya gitu dalam Al-Qur'an. Atau misalnya Allahu akbar, akbaru, jangan dikasih tanwin gitu. Yang ke-9. Sifat juga diakhiri dengan alif nun. Ada jau'anu, lapar, atsyanu, haus, ghadbanu, marah, farhanu. Diakhiri dengan apa? Alif nun. Sifat diakhiri alif nun. Gitu. Farhanu bahagia, dhum'anu haus, sakronu mabok. Nah, itu juga jangan dikasih tanwin ujungnya. Nah. 9 kategori ini bisa difahami ya, Fanafat. Memang agak banyak sih, tapi coba dihafal mungkin bisa ya, insya Allah. Ininya. Pokoknya perlu sekali. Yang penting difahami dulu ininya, kategorinya. Bisa difahami ya, Fanafat. Ustaz yang nomor 3. Gimana, Putri? Yang nomor 3. Nomor 3. Ini. Nama yang mengikuti pola fi'il. Gimana? Ada masalah? Belum paham. Itu kan tadi katanya kecuali kalau namanya itu 3 huruf, tengahnya harus. Itu bukan nomor 3, nomor 4. Nama perempuan Maryamu nggak boleh dikasih tanwin. Zainabu nggak boleh dikasih tanwin. Suadu nggak boleh dikasih tanwin. Ada nama perempuan yang boleh dikasih tanwin kalau namanya 3 huruf dan tengahnya sukun, seperti Hindun. 3 huruf tengahnya sukun boleh dikasih tanwin, nggak apa-apa. Selain model begini, nama-nama perempuan nggak boleh dikasih tanwin. Nah, gitu. Saya difahami, Putri. Iya, paham.
Ada lagi pertanyaan? Boleh. Tadi ada nama Ibrahim, maksudnya non Arab. Itu maksudnya tuh dari suku non Arab atau bahasanya bahasa dari mana gitu, Ustaz? Kalau detailnya saya kurang tahu ya. Cuma para ulama menyatakan bahwa Ibrahim itu aslinya bukan nama Arab. Karena tidak ada padanan polanya, wazannya dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi Ibrahim itu nama non Arab. Seperti itu. Oh, jadi dari polanya ya, Ustaz ya? Gimana? Tadi? Iya, jadi dilihat dari polanya gitu, bukan dari. Betul, dari polanya itu tidak ada yang sepadan gitu dengan pola bahasa Arab. Kan bahasa Arab itu punya pola-pola yang bisa diteliti ya. Itu nggak ada yang sepadan. Itu berarti non Arab gitu. Itu seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ustadz, itu yang nomor 7 itu kayak mudhof ilaih ya. Bukan, beda. Kalau mudhof ilaih beda. Mudhof ilaih harus jar. Kalau ini jadi dua kata tapi jadi seperti satu kesatuan gitu. Jadi seperti satu kesatuan, cuma bukan mudhof ilaih. Seperti hadro maut. Kalau di kita apa ya? Dua kata tapi jadi satu kesatuan. Nah, gitu itu namanya tarkib majzi. Nanti mudhof ilaih beda lagi. Dia bukan masuk kategori isim ghair munsharif kalau mudhof ilaih. Itu seperti itu. Ini ba'la satu kata dan bak dua kata. Atau misalnya kalau di Mesir ada suka dijadikan contoh Burd Said, Port Said. Nah, itu juga jadi contoh. Atau kalau jadi contoh juga di kitab Nahwu New York gitu. Itu juga jadi contoh. Jadi dua kata yang dia itu satu kesatuan tapi bukan bentuknya mudhof ilaih. Nah, itu tarkib majzi bentuknya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, itu yang terakhir. Yang terakhir namanya sighoh muntahal jumu. Sighoh muntahal jumu itu jamak taksir. Itu jamak taksir sighoh muntahal jumu. Cuma jamak taksirnya itu begini. Huruf ketiganya ada alif. Setelah alifnya ada dua huruf. Nah, itu nanti nggak boleh dikasih tanwin. Seperti masjidun jamaknya masa 1, 2, 3 ada alif. Lalu jidu, masa jidu. Nah, itu isim ghair munsharif nggak bisa dikasih tanwin. Jadi jamak taksirnya khusus ya. Kalau jamak taksir kan bisa kasih tanwin ya. Jadi aklamun, kitabun, kutubun, baitun, buyutun. Gak masalah kasih tanwin. Tapi ada jamak taksir yang punya perlakuan khusus. Dia nggak boleh kasih tanwin. Yaitu jamak taksir yang huruf ketiganya alif. Nanti setelah alif ada dua huruf lagi. Masa jidu. Mushafun jamaknya masohifu. Syari'un jamaknya syawari'un. Masyriqun masyariqu. Maghribun maghribu. Mas'alatun masailu. Nah, kalau kita menemukan isim yang ketukannya seperti itu, masa jidu, masohif, ketukannya seperti itu isim ghair munsharif. Itu namanya sighoh muntahal jumu, jamak taksir yang polanya seperti yang disebutkan ini. Atau ya bukan jamak taksir tapi ketukannya sama, sarawilu. Nah, itu masuk isim ghair munsharif gitu. Saya dipahami ikhwan akhwat. Nah, yang kedua modelnya jamak taksir, nanti huruf ketiga sama alif, tapi setelah alif ada 3 huruf, di tengahnya huruf mad. Seperti miskin jamaknya masa, ada alif huruf ketiga, tapi habis huruf ketiga ada 3 huruf, tengahnya sukun. Masakin. Miftahun
mafatihu. Nah itu model-model seperti itu masuk isim ghair munsharif. Itu namanya sighah muntahal jumu, nggak boleh dikasih tanwin. Bisa difahami ya kawan-kawan? Yang kedua Ya Allah, katanya Ustaz. kali perlu diulang lagi, Ustaz. Sighah Insyaallah. muntahal jumu itu ada dua bagian. Yang Mhm. pertama huruf ketiganya alif, setelah alif ada dua huruf lagi, gitu kan? Ya. Mhm. Nah, yang satu lagi mohon diulang lagi, ada Ini satu lagi, huruf ketiganya alif sama setelah alifnya ada 3 huruf. Tengahnya huruf mad. tengahnya huruf mat. Tengahnya huruf mad. Yang 3 huruf itu tengahnya huruf mad. Masakinu. Kaf, ya huruf mad, terus nun. Kinu. Nah, setelah alif itu ada 3 huruf lagi, yang mana 3 huruf ini tengahnya huruf mad. Masakinu. Mafaihu. Bisa difahami? Nah, itu. Huruf mat itu maksudnya gimana? Gimana? Kan tengahnya alif, di tengahnya itu ada 3 huruf sesudahnya, tapi Iya, setelah alif. Nah, coba Bu Nadia. itu Coba Bu Nadia ya. Setelah alif ada 3 huruf. Kaf, ya, nun. Yang tengah yang mana? Iya. Ya huruf mad bukan? Oh, kaf, ya, nun Ya, gitu ya. nun. Ya. Huruf ketiganya yang mana? Huruf ketiganya nun. Iya. Kaf, ya, nun. Oh, afwan, huruf tengahnya yang mana, afwan? Huruf tengahnya. Kaf, Ah, ya, huruf nun. tengahnya ya. Nah, ya itu huruf mad kan? Oh, begitu. Inu gitu. Inu. Mafatihu. Nah, itu. Jadi setelah alif ada 3 huruf, kaf, ya, nun. Nah, huruf tengahnya itu huruf mad. Masakinu. Itu mafatihu. Nah, itu seperti itu. Bisa difahami, Bu Nadia? Nah, setelah itu baru i'rabnya. I'rabnya itu rofaknya dhamma, nasabnya fathah, jarnya fathah. Jarnya bukan kasroh tapi fathah. Gitu. Dhamma, fathah, fathah. Gitu. Contohnya misalnya yanamu Umaru. Umar tidur. Nah, yanamu fi'il mudhari, i'rabnya rofa, tanda rofanya dhamma. Umaru fa'il, i'rabnya rofa. Jenis isim apa Umar? Isim ghair munsharif. Ghair munsharif. Gitu. Jadi dia punya klasifikasi khusus namanya isim ghair munsharif, tanda rofanya dhamma. Itu contohnya begitu. Nah, misalnya yukrimu Abu Bakrin, Abu Bakar memuliakan Umar. Nah, Umaro ini maf'ul bi, i'rabnya nasab. Jenis isim apa? Isim ghair munsharif, tanda nasabnya fathah. Gitu. Yusallimu Aliyun, Ali mengucap salam ala Umaro, kepada Umar. Umar majrur oleh ala, i'rabnya jar. Isimnya isim ghair munsharif, tanda jarnya fathah. Gitu. Bisa difahami? Ada pertanyaan? Terakhir sebelum ditutup, atau ini nantilah insya Allah. Nah, sampai situ dulu lah insya Allah. Sampai situ dulu. Nanti kita akan bahas insya Allah di minggu depan sedikit murojaah isim 5-nya, isim ghair munsharifnya. Habis itu kita masuk materi baru. Nah, untuk rekaman insya Allah tiap hari Rabu ya. Silakan di murojaah kalau sudah ada rekaman. Ada yang akan di-stop sebelum ditutup? Cukup insya Allah. Belum ada, Ustaz. Pokoknya harus rajin murojaah aja intinya. Baik, syukur Info semua. feedback, insya Allah.
Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Iya, dia keluar masuk juga Ustaz. Sinyalnya di sini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum.